Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast MTQ, Membangun Generasi Berkarakter Qur'ani. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya Ulia Asmaul Husna dari Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2020 yang pada hari ini saya diamanai menjadi podcaster. Nah, pada hari ini kita akan membahas Getting Closer with UKM MTQ. Dalam hal ini, saya akan ditemani oleh salah satu alumni atau demisioner UKM MTQ yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Halo, Assalamualaikum Mas Farhan. Waalaikumsalam. Apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan baik? Iya, bisa. Oke, gimana nih kabarnya Mas Farhan? Baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin, alamin. Baik teman-teman, sebelum kita sharing lebih lanjut dengan beliau, saya akan membacakan CV singkat atau kurikulum vitae singkat terkait Mas Farhan. Mas Farhan ini memiliki nama lengkap Abdullah Farhan Rifani. Dengan nama panggilan Farhan, beliau jurusan Bahasa dan Sastra Inggris angkatan 2018. Jabatan yang pernah diduduki beliau di UKM MTQ yakni Wakil Ketua Umum UKM MTQ tahun 2020 dan Kepala Departemen Pengembangan Organisasi UKM MTQ tahun 2021. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi Getting Closer with UKM MTQ. Sebenarnya apa sih UKM MTQ itu Mas Farhan? Untuk mengenai UKM MTQ ini sendiri ya, sesuai namanya, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Musabaqah Tilawatul Quran. Dan statusnya sekarang sebagai, sesuai namanya yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat menjadi UKM MTQ Unesa. Atau juga bisa disebut kita pengembangan bakat dan minat yang bersifat Qur'ani di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Adapun fungsi yang dilihat sebagai UKM MTQ ini adalah bisa sebagai organisasi pengembangan bakat dan minat, atau juga bisa organisasi keagamaan ataupun kemahasiswaan. Dan begitu pun juga ada tujuan sebagai UKM MTQ. Salah satunya yaitu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dalam bidang hafalan dan ulumul Quran. Seperti begitu. Wah, keren-keren. Kalau boleh tahu, kapan sih mulai berdirinya UKM MTQ ini? Untuk memulainya berdiri UKM MTQ ini tentunya banyak sekali cerita ya di dalamnya. Tapi sesuai dalam resminya, sesuai di dalam surat keputusan SK Rektor, saya lupa untuk SK Rektornya nomornya berapa, tapi di dalam formatnya yaitu pada tanggal 22 Januari tahun 2019. Iya, seperti begitu. Wah, berarti kurang lebih umurnya sudah 3 tahun ya, Mas? Iya, 3 tahun. Oke. Selanjutnya nih, siapa saja yang berperan dalam pembentukan UKM MTQ ini? Untuk yang berperan aktif ya, untuk yang membangun selama pembentukan dari awal, ini kalau kita mau ngomongin tentang sejarah UKM MTQ, banyak sekali yang terdapat dalam cerita UKM MTQ ini, pastinya. Tapi untuk yang berperan aktif dalam pengembangan ini, menurut sejarah dari UKM MTQ ini, yaitu dari kami ya, yang berasal dari mahasiswa tentunya, mahasiswa-mahasiswi yang mendaftar Universitas Negeri Surabaya Unesa ini melalui jalur SPMB. Nah, ini dalam SPMB ini yang sebelumnya ini kan ada Unesa SPMB yang jalur prestasi keagamaan ya, yang sekarang ini dinamai, itu pun baru ada tahun 2019 ya. Nah, pada zamannya saya beserta teman-teman 2018 belum ada.
Itu baru ada itu 2019, sebelumnya itu namanya bukan jalur prestasi keagamaan, tetapi namanya yaitu jalur prestasi Hafiz gitu. Jadi kami yang berupa dari angkatan 2018 berjumlah hanya 12 anak. Itu pun kami langsung ingin membuat komunitas, bukan suatu KM MTQ namanya. Belum jadi. Kemudian dari kami yang jalur masuk UNESA, jalur prestasi Hafiz itu langsung diterima oleh dosen PAI semuanya. Itu singkat cerita ya, dari 12 anak tersebut langsung dipimpin oleh beberapa teman-teman saya dari mahasiswa-mahasiswi ya, dari berjumlah 12 anak, langsung kami membuat komunitas, yaitu komunitas Hufaz Unisa, seperti begitu. Atau lambat laun namanya menjadi Saudara Quran Unisa, atau bisa disingkat dengan SIKU gitu. Itu yang telah diberikan nama dari teman-teman kami, yaitu komunitas Quran Unisa. Kemudian langsung singkat cerita di tahun 2018 ya, di semester 1 kami dapat arahan dari pembina kami, langsung dipegang oleh Ibu Mutim Atul Faidah, selaku sebagai pembina UKMTQ yang saat ini, untuk mengutus pada kami semua untuk berubah nama menjadi unit kegiatan mahasiswa Musbah Tilawatul Quran, seperti begitu. Untuk diajukan kepada rektorat untuk disetujui oleh Bapak Rektor. Nah, pada Bapak Rektor tersebut sebelumnya Pak Nur Hasan ya, sebelumnya menjabat yaitu Bapak Wahsono selaku Bapak Rektor, untuk juga menyetujui diadakannya UKMTQ ini, dengan tujuan belum ada namanya UKM yang ranahnya pada keal-Quranan. Nah, dari kami membuat komunitas tersebut ditolak karena sangat sangat pada ranahnya itu kok pada hafalan saja gitu. Nah, inginnya dari Bapak Wasono yang sama seperti kayak visi misinya ya, untuk menjadikan kampus pada keislaman, gak hanya pada kerohanian saja, tapi hanya keislaman pada Al-Qur'annya, seperti begitu. Nah, barulah dibikin UMTQ lambat laun sudah disetujui dengan SK pada tanggal 22 Januari 2019 tersebut. Nah, pastinya kami masih maba ya, masih semester 1 menuju ke semester 2 tersebut, pastinya ada beberapa yang mendampingi dari kami. Contohnya dari pembina UKMTQ, dari Ibu Mutim, beserta jajaran dosen PAI seluruhnya, seperti itu pada waktu itu. Dan tentunya Bu Mutim juga tidak kala mendampingi, nggak hanya sebagai dosen dan kami sebagai mahasiswa juga didampingi oleh kakak tingkat kelas dari angkatan 2016, 2017, yang mana notabene-nya mereka adalah yang berpengalaman dalam bidang prestasi MTQ tersebut. Seperti begitu. Sampai sekarang kami mempunyai alumni juga yang dari selain angkatan kami 2017, 2016 yang selalu menyongkong, yang selalu menyemangati kami dari dalam, seperti begitu. Akan tetapi untuk yang meningkatkan dalam KMTQ ini, yaitu tetap dari kami 2018, tapi tidak lupa selalu didampingi oleh kakak kelas ataupun ibu pembina tersebut. Seperti begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Tekad dari mahasiswa itu luar biasa untuk membangun dan membumikan Al-Quran ini di lingkup mahasiswa itu patut dipatungi jempol. Oke, yang selanjutnya nih Mas Farhan. Di mana sih tempat-tempat yang mungkin berhubungan dengan UKM MTQ? Untuk tempat-tempat yang berhubungan ya pada UKMTQ, kalau kita ngomongin tentang tempat yang berhubungan nih banyak sekali. Mulai dari saya bicara terkait sejarah UKMTQ dari awal sampai sekarang detik ini, mungkin dari semenjak sebelum pandemi ini ya. Ini kan semenjak waktu offline, tentunya ketika dalam pengajuan suatu keputusan rektor tersebut untuk diizinkan berdirinya UKMTQ, pastinya di dalam gedung rektorat tersebut. Karena nantinya ujungnya ke depannya pastinya dari UKMTQ mengadakan kegiatan selalu di tempat gedung rektorat tersebut. Dari lantai atas, lantai 11, gedung auditorium, di lantai 10 dan sebagainya. Itu kami membuat selalu mengadakan event pelatihan ataupun kegiatan mengadakan lomba MTQ tersebut. Adapun ketika setelah
semenjak pandemi semenjak pandemi berubah dari tempatnya dari gedung rektorat menuju ke gedung samping Masjid Baitul Makmur 1 dengan sesuai dengan kantor sekretariat kami sebelumnya, yaitu di sana di sekretariat kompleks Masjid Baitul Makmur 1. Di situ ada masjid baru ya di sana. Itu yang selalu tempat berhubungan. Adapun juga yang pada waktu tahun 2020 ketika saya menjabat sebagai wakil ketua umum, pernah juga tentunya kami ingin mengadakan seperti pelatihan-pelatihan tersebut di semua masjid ataupun musola di setiap fakultas. Jadi mungkin dari pertama di Masjid Vio, kemudian mungkin dari Lidawetan menuju ke Ketintang, begitupun sebaliknya, di Lotir seperti begitu sistemnya. Tapi dengan Udo Syar'i yang tidak bisa kita lanjutkan berubah dari yang mana ke offline menuju ke online, jadi kita selalu online ya, selalu pakai media, selalu Zoom, Google Meeting, tapi kalau ketika acara offline selalu di kampus yang mana tetap di gedung rektorat sekarang ataupun di masjid-masjid di setiap fakultas seperti begitu. Wah, keren. Jadi gini nih, kalau saya tuh pernah mendengar bahwa UKM MTQ ini adalah salah satu UKM yang menyumbang begitu banyak prestasi di UNESA. Nah, tentunya bagi para pendengar itu tertarik untuk bergabung di UKM MTQ. Karena apa? Mungkin yang jalur prestasi keagamaan ingin melanjutkan prestasinya, dan mungkin yang bukan dari jalur keagamaan jadi tahu dan ingin belajar terkait ke Al-Qur'anan seperti mungkin tahfidz, tartil, khaut, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih Mas cara untuk bergabung dalam UKM MTQ ini? Untuk anggota baru ya ini ya, untuk bergabung ke sini ke UKM MTQ tentunya mudah sekali sih. Mestinya tidak ada persyaratan yang mengikat yang biasanya dari seperti kalau perusahaan ya, kalau mengundang atau merekrut karyawan tidak sebegitu sulitnya sih kalau dipandang mata gitu ya. Tapi kalau tetap kita memegang atau memakai beberapa persyaratan, mungkin persyaratan seperti kayak beragama Islam ataupun yang mampu menghafal bisa menghafal ataupun membaca Al-Quran dengan baik, pasti kita langsung yang mau saja. Kan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu UKM MTQ ini fungsinya juga berbagai banyak sebagai organisasi pengembangan bakat dan minat. Jadi yang bakat dan minat yang mau mengikuti ataupun yang mau belajar di sini kan kita belajar bareng ya, belajar bareng terkait MTQ, terkait perlombaan Al-Quran itu apa saja di dalamnya, kita terima apa adanya, yang bisa, yang tidak bisa, yang mau belajar, sedangkan kita ada di kelas ataupun saya sendiri bersama teman-teman yang mengembangkan UKM MTQ dari awal sejak merintis itu juga sama, ada yang masih belum mahir ya. Jadi kita di sini belajar bareng gitu. Kita rekrut semuanya gitu dan langsung diterima seperti begitu. Tentunya adapun tanggal waktu pelaksanaannya itu pasti ketika barengan ini ya, kolektif ketika waktu Expo UKM gitu. Jadi Expo UKM di sini yaitu ketika seperti tempat ataupun pelaksanaannya seperti barengan kayak perekrutan, open recruitment anggota semua UKM. Jadi nggak hanya UKM MTQ saja, namun semua UKM yang ada di Universitas Negeri Surabaya ini sendiri. Jadi semuanya direkrut berbarengan pada waktu tersebut. Jadi ketika ataupun juga kita panggil seperti waktu pasca ataupun berlangsungnya maba itu, mahasiswa baru langsung direkrut ada Expo UKM gitu. Pastinya nanti juga kita menyesuaikan prosedur sesuai di rektorat ya. Jadi pasti dari atasan, dari birokrasi, kalau sudah dibukanya Expo UKM, kita langsung semua UKM untuk merekrut semua anggota maba ya, mahasiswa baru yang mau ikut ke UKM kita gitu. Kita jaring bersama-sama gitu. Kita data dari semua nama, fakultas, asal dan semuanya kita data juga tentunya. Setelah kita data, yang mau berkomentar, yang mau minat bakat pada bidang, contohnya kita di UKM MTQ banyak berbagai bidang ya, dari tilawah,
tartil, hifdil, fahmil, syahil sampai ke bawahnya sampai berapa bidang itu, sampai 9 ya kalau sampai saat ini, sampai desain aplikasi komputer itu kita ikut semuanya, tetapi harus mengisi data dulu tersebut, mau bakat dan minat gimana nanti kita letakkan sesuai potensi mereka tersebut, seperti begitu. Jadi tidak ada persyaratan mengikat ya, hanya simpel yang mau belajar bersama kita ajak ayo bersama, begitu. Ya seperti begitu. Oke, terima kasih Mas Farhan. Jadi UKM MTQ ini bukan hanya sekedar organisasi yang di dalamnya itu mahasiswa bisa belajar organisasi saja, tapi selain mahasiswa bisa belajar organisasi, mahasiswa itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya di dalam bidang kealquranan kayak gitu. Iya. Nah, betul sekali. Oke, kami tunggu buat kalian yang mau bergabung bersama kami, karena kami selalu membuka pintu luas untuk mahasiswa yang ingin belajar terkait Al-Quranan. Terima kasih Mas Farhan yang telah menyempatkan waktunya, Iya, juga sama-sama. sharing bersama kita, dan semoga Mas Farhan selalu sehat selalu dan selalu dilancarkan kegiatannya. Amin. Begitupun kakak ini ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM MTQ Universitas Negeri Surabaya membangun generasi berkarakter Qurani. Dadah.